mengenai pengertian tasyabuh. Anak kami yang sebentar lagi berumur 2 tahun, di hari ulang tahunnya nanti, istri saya minta untuk mengundang teman-teman sebaya anak saya untuk memeriahkan acara ulang tahun dengan meniup lilin di atas kue ulang tahunnya. Apakah hal ini menyerupai kaum Nasrani? Ya, wes tidak usah ulang tahun. Ya. Kalau kita orang Islam ngaku umatnya Nabi Muhammad, tidak usah ulang tahun. Lah nggak seru, ini bukan untuk seru-seruan. Agama ini untuk dijalankan. Agama itu hanya ada 2 kok. If'al, kerjakan, la taf'al, jangan kerjakan. Nah sekarang ulang tahun ada tidak tuntunan dalam Islam? Nah, tidak ada. Maka jangan ikut-ikutan. Nah terus bagaimana? Ya sudah, gak usah ulang tahun. Lah lilinnya sudah terbeli, engko disumet nek uglangan. Lah kuenya juga sudah dipesan, wes dimakan saja. Lah ingin ngundang teman-temannya, cah cilik-cilik, undang sekarang atau besok, beri makan, jangan pas hari ulang tahunnya. Ya, ndak usah ulang tahun. Senenge ra sepiro, melanggar aturan agama. Kasihan anaknya, sejak kecil sudah dididik seperti itu. Anaknya nggak ngerti apa-apa. Anak itu seusia anak kecil itu bisanya hanya merekam. Oh, setiap tahun diulang tahuni oleh orang tuanya. Pesankan kue, ada lilin di atasnya, ditiup, baru nyanyi-nyanyi. Habis itu nyanyi-nyanyi. Lah anak sejak kecil mendapatkan pendidikan seperti itu, pendidikan yang salah, pendidikan yang menyimpang dari agama, maka nanti dia besar, dia akan terus melakukan itu. Kenapa? Dalam benak anak, kalau ini salah, kenapa orang tuanya selalu memberikan fasilitas ulang tahun? Kenapa orang tuanya selalu mengulang tahuni? Maka akan terus itu nanti. Lah begitu anaknya punya anak, dia juga akan memberikan pendidikan yang serupa pada anaknya, sehingga turun temurun kita sibron bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, kita mengikuti gaya orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai andai kata mereka masuk lubang biawak pun kita juga akan mengikuti. Kenapa toh orang-orang Islam sekarang banyak yang ulang tahun? Karena sudah mendarah daging itu. Satu kebatilan sudah mendarah daging di masyarakat sehingga dianggap sebagai kebenaran. Wis ora apa-apa, rarane dosa. Dianggap satu kebenaran karena sudah mendarah daging. Sehingga kalau ada orang lain yang mengatakan bahwa ulang tahun itu tidak ada dalam Islam, kemudian orang yang menjelaskan itu akan dikatakan sesat, ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga tampak asing. Ya memang begitu adanya. Sabda Nabi kita, Islam itu datang tampak asing. Pada akhirnya nanti akan kembali tampak asing. Kenapa? Karena umumnya masyarakat sudah melakukan ulang tahun, mendarah daging, turun-temurun, sehingga
dianggap sebagai kebenaran agama. Kalau ada orang yang mengatakan itu tidak ada dalam Islam, itu terlihat tampak asing. Memang di tengah-tengah kebatilan yang merebak di masyarakat, kok kebenaran dimunculkan itu tampak asing, nganai-nganai. Umumnya ngene, kok iki ngene. Umumnya ulang tahun, kok iki ulang tahun ra gelem, aneh kuwi. Ora guyub, ora ini, ora itu. Namun jangan takut terlihat asing. Menegakkan kebenaran meski tampak asing, itu kata Nabi, fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang asing itu. Justru kita harus bersedih, harus prihatin kalau tidak dianggap asing karena kita ikut-ikutan melakukan kemaksiatan. Maka pesan Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105 itu, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Mari coba diingat kembali. Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dulu salah seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Abu Sa'labah Al-Khushani, pernah bertanya kepada Nabi tentang makna dari ayat ini. Kemudian Nabi kita menafsirkan ayat ini. Maksud dari ayat ini, kata Nabi kita, balik tamiru bil ma'rufi wa tanahau 'anil munkar. Maksudnya, alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Itu maksudnya balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Tetap beramar ma'ruf nahi munkar. Hatta idza ra'aita syuhhan muta'an. Meskipun nanti kamu mendapati kebakhilan dipertontonkan, kekikiran merajalela. Meski kamu mendapati zaman seperti itu, jangan ikut-ikutan bakhil. Jangan ikut-ikutan kikir. Tetaplah kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Wahawa muttaba'an. Dan tetaplah beramar ma'ruf nahi mungkar, meskipun nanti kamu dapati zaman di mana hawa nafsu diperturutkan, di mana hawa nafsu dipertuhankan. Orang tidak lagi hidup di bawah bimbingan Quran dan Sunnah, tidak lagi menjadikan Quran dan Sunnah sebagai aturan kompas hidupnya, tetapi dia menjalani amanah kehidupan dari Allah berdasarkan hawa nafsu. Pengen anaknya ulang tahun. Itu mengikuti hawa nafsu. Wa dunya mu'tharatan. Tetaplah kalian amar ma'ruf nahi mungkar. Meski kamu dapati zaman
di mana orang-orang sudah tertipu oleh dunia. Rebutan kekuasaan, saling menjatuhkan, sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini. Ya, rebutan harta, lupa dengan kehidupan akhiratnya, tipu sana, tipu sini, korupsi sana, korupsi sini, hanya untuk mendapatkan harta dunia yang tidak seberapa. Nanti kamu akan dapat di zaman seperti itu. Di samping itu, yang pertama tadi, syuhan muto'an, kebakhilan dipertontonkan. Hawa nafsu diperturutkan. Dunia sudah menipunya. Dunia sudah menguasai dirinya. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Masing-masing kagum dengan pendapatnya sendiri-sendiri. Merasa paling benar sendiri. Sehingga yang tidak sama dengan pendapatnya dimusuhi, disakiti, difitnah, tidak dihargai dan lain sebagainya. Pokok sing bener kuwi nek padha aku. Sing ra padha aku harus tak musuhi. Wa yajaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Masing-masing orang kagum takjub pada pendapatnya sendiri, di mana pendapatnya belum tentu benar kalau dilihat dari Quran maupun Sunnah. Kalau itu sudah kamu temui, kebakhilan merajalela, hawa nafsu menjadi Tuhannya, tertipu oleh kemewahan dunia, masing-masing merasa paling benar sampai bertikai, menumpahkan darah, menghalalkan kehormatan hanya untuk pembenaran pendapatnya sendiri. Kalau kamu sudah dapati zaman itu, fa'alaika bi khassati nafsika wada'il awam. Kata Nabi begitu. Jaga dirimu dan da'il awam, tinggalkan keumuman orang. Orang umumnya bakhil, kikir, jaga dirimu, jangan ikut-ikutan bakhil. Orang umumnya mengikuti hawa nafsu, jaga dirimu, jangan kamu perturutkan hawa nafsumu, apapun alasannya. Orang umumnya tertipu oleh dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, jaga dirimu, jangan kamu ikut-ikutan. Orang umumnya merasa paling benar sendiri, jaga dirimu. Lihat kebenaran, bicara kebenaran, jangan melihat pembenaran. Jangan bicara tentang pembenaran, tapi bicara tentang kebenaran. Yang namanya kebenaran, tolok ukurnya apa yang diwariskan oleh Nabi kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Singkatnya, jika kamu sudah mendapati ciri-ciri seperti itu, berarti zamannya sudah edan. Jaga dirimu, jangan ikut-ikutan edan. Oh, nek ra edan ra keduman, enggak apa-apa ora keduman. Yang penting di hadapan Allah kita keduman bagiannya. Daripada di dunia hanya keduman sedikit, di hadapan Allah enggak keduman apa-apa, rugi kita sudah, sengsara. Terus Nabi kita melanjutkan sabda beliau, fa inna min waraikum ayyaman, akan datang hari-hari di belakangmu nanti, as-sabru fihinna mislul qabdi alal jamri. Orang yang sabar tetap dalam kebenaran agama Allah itu seperti orang yang menggenggam bara api.
gambaran dari Nabi ini sangat-sangat bisa kita pahami. Orang kalau menggenggam bara api itu panas atau nyaman? Ya, nanti silakan dicoba di rumah. Jenengan genggam bara api itu. Orang itu biasanya menggenggam bara api, dia panas langsung dilepas. Tetapi tidak dengan menggenggam kebenaran agama ini. Sepanas apapun jangan dilepas. Apapun resiko dan konsekuensinya, dikatakan tidak guyub, dikatakan tidak bermasyarakat, dikatakan sesat, dikatakan menungso tatanane angel, tidak masalah, jangan dilepas. Kalau kita lepas, yo podo wae, sudah hilang, ikut-ikutan edan kita. Maka jangan dilepas. Kenapa? Meski panas, namun kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi kita luar biasa. Al-amil fihinna, orang yang tetap sabar dalam kebenaran agama. Pada saat zaman itu terjadi, dia kok tetap bersabar menegakkan kebenaran agama ini. Mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla a'malikum. Pahala yang akan dia peroleh itu seperti pahala 50 orang. 50 orang. Ini Nabi sedang ngendikan pada sahabat-sahabat beliau. Nah, sahabat-sahabat beliau bertanya, 50 orang ini minna au minhum ya Rasulullah? 50 orang dari kami, yaitu dari sahabat, atau minhum 50 orang dari mereka, artinya bukan dari golongan sahabat. Pahala 50 orang yang mana? Apakah pahala 50 orang sahabat atau 50 orang selain sahabat? Jawab Nabi, bal minkum, 50 orang dari kamu, yaitu dari golongan sahabat. Pada saat zaman sudah edan, kok ada orang yang tetap sabar menegakkan kebenaran agama Allah, apapun resiko dan konsekuensinya, tidak takut dicaci, tidak surut dimaki, terus melangkah di atas petunjuk Allah dan tuntunan Rasulullah, sekalipun dimusuhi semua manusia, sekalipun dicaci maki oleh semua manusia, dia tidak surutkan langkah, tidak mundur, karena yang menjadi fokusnya hanya Allah. Maka dia mendapatkan pahala kebaikan dari 50 orang sahabat Nabi. Nah, ini maksud dari ayat ini menurut Nabi. Makanya saat ini banyak orang sudah memperturutkan hawa nafsu, melakukan satu perbuatan yang sebetulnya itu bukan ajaran Islam, seperti ulang tahun untuk anaknya tadi, namun karena itu sudah menjadi keumuman masyarakatnya, sehingga dianggap tidak masalah, mungkin bahkan dianggap sebagai kebenaran. Lah kita bagaimana? Kita tidak ngurusi yang ulang tahun, kita urusi diri kita dan keluarga kita. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri masing-masing. Berarti keluarga kita, diri kita, anak-anak kita sudah tidak usah ulang tahun. Ya, ada lagi? Pertanyaan terkait dengan brosur sudah cukup kan? Ya, alhamdulillah. Berarti bisa dipahami dengan baik, namun tidak hanya dipahami saja. Sesudah itu diamalkan. Pokoknya jangan menyerupai. Jangan menyerupai tata cara beribadah kita, jangan menyerupai ahlul kitab.
Jangan menyerupai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Salah satu bentuk mereka beribadah adalah menjadikan orang-orang alim mereka, pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya itu sebagai Tuhan. Sehingga apapun yang dikatakan oleh orang-orang alimnya diikuti secara membabi buta. Sekalipun yang keluar dari lisan orang-orang yang dianggap alim itu ternyata tidak sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, kita orang Islam, umatnya Nabi Muhammad, sudah Allah beri pedoman yang lengkap, jelas untuk beribadah. Manusia diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah. Oleh karena itu, Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajarkan Al-Quran itu, tujuannya agar manusia paham tata cara beribadah yang benar kepada Allah. Andai kata Allah tidak turunkan Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia, Allah tidak utus Rasulnya, tidak ada manusia yang paham cara beribadah yang benar kepada Allah. Padahal tujuan manusia diciptakan untuk ibadah. Maka kita bersyukur sekali, ditakdirkan oleh Allah, dianugerahi oleh Allah kompas hidup kitab suci berupa Al-Quran. Ya, kita ikuti kemana Quran membawa kita akan sampai kepada Allah dengan selamat. Sampai kepada Allah dengan diridhoi oleh Allah. Karena Quran ini, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Coba diingat kembali itu ayatnya. Surat An-Nisa ya. Surat Al-Isra ayat Al-Isra 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi Quran itu akan menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, aqwam. Sehingga tidak ada jalan yang lurusnya menyamai Al-Quran, apalagi melebihi, nggak ada. Quran ini akan menunjuki manusia jalan yang paling lurus, aqwam, isim tafdil. Dalam bahasa Arab, isim tafdil itu digunakan untuk menunjuk makna paling. Sehingga tidak ada yang melebihi. Menyamai saja tidak ada, apalagi melebihi. Dan selain itu, Quran ini sebagai kabar gembira, berita gembira. Bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Bukan hanya beriman saja, tetapi hamba-hamba Allah yang membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Ternyata mengaku iman saja tidak cukup. Setelah mengaku iman harus dibuktikan. Tanda bukti keimanan seseorang itu adalah dengan amal soleh. Maka Bapak Ibu bisa cek
di Al-Quran maupun hadis Nabi, iman senantiasa digandengkan dengan amal soleh. Bahkan di awal-awal mushaf ini, di awal surat Al-Baqarah langsung ditunjukkan oleh Allah di situ. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran ini yang tidak perlu diragukan kebenarannya, itu petunjuk bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman. Orang yang bertakwa, ciri pertama dia iman kepada Allah. Apakah cukup ngaku iman? Tidak. Ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Salat, infak, itu amal soleh. Maka kalau boleh kita memberi rumus, ya, iman plus amal soleh sama dengan takwa. Maka tidak ada takwa tanpa iman kepada Allah. Tidak ada takwa tanpa amal soleh kepada Allah. Sehingga ada iman saja tanpa amal soleh itu juga belum memberikan sama dengan takwa. Atau amal soleh saja tanpa dilandasi iman, berbuat baik saja tanpa landasan keimanan kepada Allah, perbuatan baiknya tidak menjadi amal soleh. Sebuah amal dikatakan soleh kalau landasannya iman kepada Allah. Kita memberi, ingin dipuji, memberi itu perbuatan baik, tapi belum tentu soleh. Belum tentu amal soleh. Memberinya ternyata ingin dipuji manusia, memberinya ternyata mengungkit-ungkit pemberian, memberinya ternyata menyakiti hati si penerima, maka itu tidak akan mengantarkan perbuatan baik berupa memberi menuju amal soleh. Maka iman plus amal soleh sama dengan takwa. Maka kalau ingin meraih derajat ketakwaan di sisi Allah, tidak cukup hanya dengan ngaku iman di lisan. Buktikan pengakuan iman di lisan dengan amal soleh. Maka setiap Allah sebut iman senantiasa digandengkan dengan amal soleh. Bahkan di dalam surat yang senantiasa kita baca dalam sholat, hana pendek, wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Semua manusia itu benar-benar dalam keadaan yang sangat merugi. Apakah semua manusia? Ternyata tidak. Ada istisna, ada pengecualian. Siapa orang yang tidak merugi? Siapa manusia yang tidak merugi? Kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Imannya, pengakuan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh dalam surat itu Allah tidak sebut tentang sholat, Allah tidak sebut tentang zakat, tentang infak, sedekah, haji, umrah dan lain sebagainya. Tetapi amal soleh yang Allah sebutkan di situ adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan nasihat menasehati dalam kesabaran untuk terus berada dalam kebenaran.
ternyata saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran itu salah satu bentuk dari amal soleh. Umumnya manusia tahu kalau sholat, infak, zakat, haji, umrah itu adalah amal soleh. Namun yang namanya Islam bukan hanya sholat, zakat, infak, umrah, haji, bukan hanya itu. Percuma orang sholat, orang haji, orang umrah, sedekah, namun dia tidak mau bertawasau, tidak mau saling nasihat menasehati. Makanya dalam surat itu Allah sebutkan salah satu tanda bukti keimanan yang berupa amal soleh adalah nasihat menasehati. Ini lengkap sekali petunjuk Allah untuk kita. Lengkap sekali tuntunan Rasulullah untuk kita beragama, beribadah yang benar kepada Allah. Maka jangan cari jalan lain. Pegang erat Quran Sunnah ini sampai ajal menjemput kita. Jangan sampai dilepaskan. Jangan sampai ikut-ikutan umumnya orang, kemudian melepaskan Quran dan Sunnah. Rugi kita. Masa kita tidak percaya dengan jaminan Nabi? Nabi itu kan memberi jaminan pada kita, pada umat beliau. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyih. Telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Nabi hanya meninggalkan untuk umat beliau hanya dua, tidak banyak-banyak, hanya dua. Lan tadillu, sekali-kali kamu tidak akan pernah sesat. Ma masaktum bihima, apabila kamu terus berpegang pada keduanya. Berpegang di situ bukan berarti terus digondeli begini, bukan. Yang namanya berpegang, apa yang menjadi petunjuk Quran, apa yang menjadi tuntunan Rasulullah, itu dalam pegangan kita masuk ke dalam hati betul. Kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu dilakukan, kamu gak akan pernah sesat. Itu jaminan dari Nabi. Kalau Nabi yang memberi jaminan kita tidak percaya, malah kepilih cari jalan yang lain selain Quran dan Sunnah, terus jaminan siapa lagi yang akan kita percaya? Jaminan manusia selain Nabi. Sekali manusia berjanji, beberapa kali mengingkari. Bahkan Allah sendiri yang menegaskan, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Coba diingat itu ayatnya. Al-Ahzab 36. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Ya. Bagaimana besarnya kasih sayang Allah pada hamba-hambanya yang beriman. Ada hambanya yang beriman memilih selain Allah dan Rasul
tapi dia mengaku beriman, itu Allah tetap tegur dengan penuh kelembutan. Salah satunya di ayat ini, wa ma kana. Allah gunakan kata wa ma kana. Tidak langsung didukani dengan kalimat-kalimat yang tajam, tetapi dengan kalimat yang sangat halus, sangat lembut, wa ma kana. Tidaklah patut. Lembut sekali. Ini bentuk kasih sayang Allah pada hambanya yang beriman. Beda ketika Allah berikan kecaman-kecaman pada orang-orang kafir. Kalimat-kalimatnya tajam, langsung. Langsung. Seperti ketika Allah berikan kecaman pada orang kafir tentang siksa langsung. Bagi orang-orang kafir lahum adzabun syadid, siksaan yang keras. Tapi bagi hambanya yang beriman diingatkan dengan kalimat yang sangat lembut. Wa ma kana lil mu'minin. Tidaklah pantas, tidaklah patut bagi orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu perkara, kok mereka memilih selain apa yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan. Sehingga kalau memang jiwa kita dipenuhi dengan keimanan, kita tidak akan pernah tinggalkan Allah, tidak akan pernah tinggalkan Rasulullah apapun yang terjadi. Kenapa? Karena kalau sampai kita memilih yang ketiga, artinya tidak memilih ketetapan Allah, tidak menggunakan tuntunan Rasulullah, malah memilih yang ketiga, berarti telah bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasul ditetapkan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah, dia termasuk orang yang sesat yang nyata. Orang sesat tidak akan selamat. Menentang petunjuk Allah, menentang tuntunan Rasulullah, tidak menggunakan petunjuk Allah, tidak menggunakan tuntunan Rasulullah dalam kehidupan ini, berarti dia memilih yang lain. Kalau memilih yang lain, ditetapkan oleh Allah sesat yang nyata. Orang sesat tidak akan selamat. Di dunia saja tidak selamat, apalagi di akhirat. Di dunia mendapatkan kehinaan demi kehinaan, lebih-lebih di akhirat. Sudah, maka kita jangan kepingin ikuti yang lain. Allah melalui Rasul-Nya sudah memberikan warisan pada kita, yaitu Quran dan Sunnah sebagai modal utama, modal besar kita dalam menjalani amanah kehidupan dari Allah ini. Allah yang memberi kita kehidupan. Allah punya aturannya. Ibaratnya, hidupmu ini aku yang beri. Biar kamu selamat menjalani amanah pemberian, amanah hidup yang merupakan pemberianku ini loh, kamu ikuti ini. Akan selamat kita. Jadi Allah yang punya kehidupan, Allah yang memberi kehidupan pada kita, Allah memberikan syarat-syaratnya untuk kita bagaimana menjalani kehidupan dari Allah ini. Maka kita ini tinggal mengikuti saja. Allah perintahkan syaratnya ini, oh ikuti. Rasul tuntunkan seperti ini, oh ikuti. Kita akan selamat dunia akhirat. Ini ibaratnya untuk lebih mudah dipahami, Allah itu sutradara kehidupan.
Allah punya skenario untuk kehidupan ini. Skenarionya adalah Quran dan Sunnah. Nah, kita manusia ini aktor, pemeran. Seorang pemeran kalau tidak manut skenario, apa yang akan terjadi? Ya, sudah ditendang oleh sutradaranya. Misalkan dalam sebuah drama ada sutradara, dalam sebuah pentas ada sutradara. Sutradara sudah punya skenario membuat alur cerita dalam pentas itu. Skenario yang harus diikuti oleh aktor, oleh pemerannya. Tiba-tiba pemerannya nggawe cerita dewi, tidak manut dengan skenario sutradaranya. Kira-kira pemerannya ini apakah tetap dipakai atau dibuang? Buang sudah. Tendang, ganti dengan yang lain. Ini ilustrasi sederhana. Allah pemilik kehidupan ini. Allah sutradara kehidupan ini. Allah punya skenario, yaitu Quran dan Sunnah. Untuk kehidupan ini Allah punya skenario, yaitu Quran dan Sunnah. Lah kita manusia pemerannya, aktornya. Sebagai pemeran harus manut skenario. Kalau tidak manut dengan skenario dari Allah, tendang kita dari rahmatnya. Na'udzubillah. Ditendang kita. Diganti dengan yang lebih baik. Summa la yakunu amsalakum. Generasi pengganti tidak seperti kamu. Generasi pengganti yang Allah datangkan, ini generasi yang betul-betul manut dengan skenario Allah. Bukan seperti kamu sing senengane gawe cerita dhewe. Dikon manut Quran Sunnah malah milih liyane. Berarti kan buat ketetapan sendiri. Tidak manut skenario. Skenario kehidupan dari Allah, Quran Sunnah ini salah satunya Allah perintahkan berkata jujur, lah kok bohong? Kayak skenario sendiri. Allah perintahkan untuk tawaduk, rendah hati, lah kok malah sombong? Sombong dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan ilmunya. Berarti buat ketetapan sendiri. Diperintah oleh Allah, oleh Rasul untuk tawaduk, malah takabur. Kemudian Allah dan Rasul perintahkan untuk cari rezeki halalan thayyibah, malah korupsi. Kan buat ketetapan sendiri. Malah sogok suap gak karuan. Kan buat ketetapan sendiri, gak manut dengan skenarionya Allah. Allah perintahkan untuk syukur, malah kufur. Allah perintahkan untuk berusaha jadi hambanya yang soleh, malah toleh. Sehingga manusia itu sukanya buat aturan sendiri. Padahal contoh nyata dalam kehidupan dunia, setiap hari kita lakukan saat kita bekerja, tempat kita bekerja itu kan ada skenario, ada aturannya. Termasuk kita datang ke tempat kerja, itu harus sesuai dengan aturan perusahaan atau aturan tempat kita bekerja. Misalkan masuk jam 8, tidak boleh kita datang jam 11. Kemudian ditetapkan rolasan jam 12, tidak boleh kita rolasan kok jam 10. Datang jam 11, jam 11.05 rolasan. Ketika ditegur oleh pemilik perusahaan, lah kok datangnya terlambat, baru datang kok sudah istirahat. Nggih sak senengku toh. Sikil-sikilku dhewe,
awak-awakku dewi kok jenengan ngurusi saya. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, ganti sudah. Ganti, itu contoh sederhana. Panjenengan punya usaha, punya karyawan. Kan jenengan punya skenario, punya aturan. Karyawan harus begini, harus begini. Terus karyawan panjenengan sak karepe dhewe. Datang terlambat, begitu datang terwes telat langsung makan. Habis makan tidur, habis tidur tangi pulang. Kira-kira jenengan tetap memberi gaji dan bonus atau selesai sampai di sini? Jenengan ingatkan ngeyel, ingatkan ngeyel. Apa yang terjadi? Wes rasa suwen-suwen ganti. Dan kita manusia juga seperti itu. Keluar dari skenario Allah, Allah tangguhkan, Allah beri tangguh, Allah ingatkan, Allah tegur dengan penuh kasih sayang. Terus seperti itu. Tapi kalau sampai ngeyel, ya sudah, Allah turunkan azabnya. Kan tidak mungkin sekali dua kali kita maksiat langsung diazab oleh Allah. Tidak mungkin, karena Allah yang sudah buat ketetapan. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ingat kembali itu Quran surat An-Nahl ayat 61. Surat An-Nahl nomor surat 16. Ini Ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Manusia berbuat zalim itu kan berarti keluar dari skenarionya Allah. Namun demikian Allah masih beri tangguh. Allah masih beri tangguh agar manusianya itu berpikir, berhenti dari kemaksiatan, kemudian taubat-taubatan nasuha kepada Allah. Apakah terus berjalan dalam kemaksiatan? Sekali manusia berbuat maksiat, tidak langsung Allah matikan. Andai kata sekali manusia berbuat maksiat langsung Allah matikan, habis kita, sudah tidak hidup kita. Kita tidak hanya sekali dua kali bermaksiat pada Allah, berulang kali. Andai kata kita berbohong sekali, terus Allah langsung matikan, tidak ada manusia satupun yang masih hidup di muka bumi ini. Karena manusia itu banyak bermaksiat pada Allah. Namun oleh Allah diberi tangguh. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Diberi tangguh sampai ajal yang sudah ditentukan. Apakah manusianya akan terus dalam kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah, atau berhenti total dari kemaksiatan dan kembali kepada Allah? Itu pilihan ada di tangan manusianya. Kalau terus bermaksiat pada Allah,
diberi tangguh ora sadar-sadar, malah justru merasa aman. Korupsi rakonangan, selingkuh, zina, aman-aman saja, tidak pernah sakit. Meski sering maksiat, tapi tidak pernah sakit. Meski sering maksiat, keuangannya lancar-lancar saja, karirnya lancar-lancar saja, sehingga dia merasa aman. Oh, nyatane aku yo selingkuh, nyatane aku yo riba, aku yo korupsi, ndak apa-apa, nggak sakit, nggak sulit, nggak ini. Istidrat tanpa sadar. Orang banyak maksiat, ndak pernah sakit, terus keuangannya lancar-lancar saja, pekerjaan karirnya lancar-lancar saja, maksiat ra tahu konangan, itu istidrat. Sehingga merasa aman. Tangguh yang Allah berikan untuk dia tobat, malah dia anggap sebagai bentuk aman. Sehingga terus dalam maksiat. Ya sudah, kalau sudah begitu pilihannya, Allah turunkan azabnya. Allah matikan dia, saat didatangi malaikat maut, dia baru sadar. Ternyata perbuatannya selama ini yang telah mengabaikan Allah dan Rasul-Nya adalah perbuatan kedurhakaan pada Allah dan Rasul-Nya. Maka tempatnya di neraka, dia baru sadar. Tetapi penyesalan tiada guna. Faidahum mublisun. Bisanya hanya terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa, karena pintu tobat sudah tertutup rapat. Ya, maka kita bersyukur sekali ya, diberi warisan Quran dan Sunnah. Dengan itu arah kehidupan kita cetok. Kita punya cita-cita akhirat. Lawang dunia saja punya cita-cita, masa akhirat tidak punya cita-cita? Orang ketika di dunia punya cita-cita, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cita-cita dunianya. Masa untuk cita-cita akhirat tidak mau berusaha? Tentu harus lebih keras lagi usahanya. Kan dunia ini kan ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, jadi kontraktor, jadi pengusaha, jadi petani, jadi nelayan, jadi pilot, macam-macam profesi. Untuk mewujudkan cita-citanya, kita ini mengeluarkan segala daya dan potensi untuk mengejar cita-cita dunia. Lelah, letih, penat, mengeluarkan biaya untuk mewujudkan cita-cita kita dan anak-anak kita, itu kita tempuh. Padahal hanya untuk cita-cita dunia. Yang pasti akan kita tinggalkan itu. Tidak ada orang kok kekal abadi jadi dokter terus, tidak ada. Pasti akan ditinggalkan itu profesi dunianya. Namun demikian, banyak orang berusaha mencurahkan segala daya dan upaya untuk mewujudkan cita-cita dunianya. Yang punya cita-cita, ingin punya sertifikasi, persyaratannya ini, dia usahakan kok. Tujuannya untuk dapat sertifikasi. Masa untuk kepentingan dunia yang remeh-temeh saja kita mau berlelah-lelah, mau berletih-letih? Masa untuk akhirat yang kekal abadi kita tidak mau berlelah-lelah, tidak mau berletih-letih? Harusnya lebih kuat lagi usahanya untuk mengejar cita-cita akhirat kita. Karena itulah kampung abadi kita. Semua manusia akan mudik ke sana. Semua manusia dari yang pertama sampai terakhir itu akan mudik ke kampung halaman yang abadi.
yaitu kampung akhirat. Kata Allah, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kampung akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya jika manusia mengetahui. Maksudnya kehidupan yang sesungguhnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya itu adalah kampung akhirat, bukan dunia ini. Nah, di kampung akhirat hanya ada dua, surga dan neraka. Itu dipilih sejak di dunia, diusahakan sejak di dunia. Kalau ingin mudik ke kampung abadi dengan kenikmatan yang hakiki dan abadi, maka usahakan sejak di dunia. Kalau ingin nanti mudiknya di kampung yang penuh dengan kesengsaraan, ya silahkan itu dipilih di dunia. Dengan mendurhakai Allah, mendurhakai Rasulullah, nanti akan sampai pada kampung kesengsaraan. Selama-lamanya di situ. Dibong, ya. Masukkan, dibakar, meleleh organnya, ganti yang baru, bakar lagi, meleleh lagi. Ganti yang baru, terus seperti itu. Biar para pendurhaka itu merasakan kesengsaraan, siksaan demi siksaan yang bertubi-tubi tanpa tepi, sampai nanti ada unta masuk lubang jarum. Tangeh lamun untane gedene kaya ngono. Jangankan unta, jenengan manusia bisa ndak masuk lubang jarum? Lawang benang saja sulit loh masuk lubang jarum, padahal itu tempatnya. Masukkan tidak bisa, benang rasalah dicakot, dimut. Masukkan lagi tidak bisa, dimut lagi. Digigit-gigit biar bisa masuk. Itu benang sekecil itu, tempatnya di lubang jarum, itu saja sulit untuk dimasukkan. Apalagi unta yang sebesar itu. Ini tangeh lamun. Maka usahakan sejak di dunia. Salah satu usaha yang ditempuh cara beragama kita, jangan ikut-ikutan cara beragama Yahudi dan Nasrani yang beranggapan pahala menurut angan-angan mereka. Yang namanya pahala itu menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau Allah katakan baik, meski semua manusia mengatakan tidak baik, ya tetap baik. Kalau Allah dan Rasul-Nya mengatakan tidak baik, meski semua manusia mengatakan itu baik, ya tetap tidak baik. Maka pahala itu menurut Allah dan Rasul-Nya, bukan menurut manusia, bukan menurut kita. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ini hingga ajal menjemput, apapun resiko dan konsekuensinya.